Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus Mbah Kiai Nur Abidin, atanallahu umrahu bissihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati para habaib, Habib Muhammad, Mbah Abud, Habib Taufik bin Yahya, Habib Bagir bin Yahya dan sebagainya. Ingkang kula hormati Gus Nafi saking Bawang lan sedaya para rawuh, para kiai ingkang menawi saged kawula sebataken. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niki namung nambahi saking wau ingkang sampun disampaikan dening Gus Nafi niki pun lengkap sajane. Pun lengkap napa dereng? Nggih. Dados haulipun Mbah Yai Saleh menika diadaaken kangge ngeling-eling kita jejak perjuangan beliau, khidmah beliau kepada gurunya yaitu Maulana Al-Habib Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya, seorang waliullah yang merestui berdirinya NU di Indonesia ini, juga mengenang mahabbah beliau, mahabbahnya Mbah Soleh terhadap ilmu luar biasa. Kados dawuh Allah Ta'ala yang biasa jenengan waosten Al-Qur'an ini. Allah Ta'ala dawuh, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi Allah Ta'ala menceritakan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah untuk apa? Menguatkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manuthabbitu bihi fu'adak. Lah kita ini hatinya tidak seperti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sempurna keimanannya, yang sudah sempurna semuanya. Itu pun masih Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah para rasul kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengukuhkan kalau hati kula jenengan masih gampang keder. Gampang keder pura? Ya, sepi seminggu keder. Oh. Terus mboten? Ya. Kadang ono berita sing dipelintir-pelintir keder meneh. Karo Nur tuh keder meneh. Oh. Berita sing dipotong-potong, dipelintir, dikomentari sing ora penak. Kebawa arus. Terus pura. Ono sing terbawa arus pura. Terbawa framing, kalau bahasa keren saya framing. Oh. Ini kadang kan mudah keder. Karena itulah butuh diceritakan jejak perjuangan, jejak akhlak, jejak khidmahnya para orang-orang soleh seperti beliau Mbah Yai Soleh.
Ya, ini penting. Ya, penting supaya tambah kuat walaupun sekarang dunianya dunia digital. Dunia apa? Serba Android. Kabeh ceklan kalau ceklan Android itu. HP. Nah, setiap saat melihat informasi-informasi yang kadang sebenarnya kadang mengandung adu domba, membenturkan satu dengan yang lain, tidak difilter, jadinya ikut-ikut jengkel, ikut-ikut marah. Ini kan namanya keder. Keder. Ini penting supaya tadi. Jadi Mbah Yai Soleh yang saya dengar jejak luar biasanya khidmah kepada Maulana Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya, datuknya Nur Habib Lutfi, datuknya Al Habib Lutfi bin Ali bin Hashim. Ini Mbah Yai Soleh khidmahnya luar biasa, mahabbah kepada ilmunya luar biasa, sanad ilmunya kepada beliau Sayyidil Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Ini penting ya, luar biasa khidmah. Jadi kalau jenengan khidmah ke Mbah Yai Nur Abidin nggih kedah sam'an wa ta'atan, sam'an wa ta'atan, nanti keberkahannya luar biasa. Kadang walaupun ada informasi sekarang zamannya media sosial yang luar biasa, tidak bergeming, nderek Mbah Yai Nur Abidin selesai. Ya, ada sebuah cerita di Demak nih, ada seseorang biasa. Ketika di Demak itu ada pemugaran pager kuburan, makam, dipugar terus digali, nyandung satu makam, ternyata masih utuh jasadnya, di Demak ini. Yang cerita itu Rois Suriah PWNU Jawa Tengah, Romo Kiai Haji Ubaidillah Sodako. Ditanyakan kepada keluarganya, ternyata ini orang biasa, tidak istimewa, cuman punya amaliyah khusus, yaitu ketika ada pengajian di masjid, dialah yang natake semuanya, mic-nya, damparnya, sampai minum tehnya kepada jamaah yang ikut ngaji. Habis selesai ditata ke kabeh komplit, beliaunya ini duduk di pojok, selesai. Itu ajek. Ternyata sababiyah khidmah yang luar biasa ini, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan, jasadnya masih utuh walaupun puluhan tahun meninggal. Ini penting ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Ya, tadi Maulid Sinduduro sudah kita dengarkan. Itu bagian dari untuk menguatkan hati kita semuanya. Kita cerita sedikit tentang tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Gus Nafi. Ya, tadi mahabbah ilmu. Mbah Yai Soleh mahabbah ilmunya kepada luar biasa. Ketika ngelateni Sayyidil Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Lah, Sayyidil Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya itu salah satu ulama yang disowani Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU. Sebelum didirikan NU ini, ya, ketika di Mekah ketemu Syekh Mahfud Turmusi dan sebagainya, diberi perintah konsowan
Sayyidil Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya, kemudian sowan Syekhuna Khalil Bangkalan. Ini ya, muassis, termasuk muassis Nahdlatul Ulama, Sayyidil Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Cuman beliau tidak mau dicatat dalam sejarah. Ini Mbah Soleh khidmahnya luar biasa, mahabbah ilmunya luar biasa, yang harus kita tauladani. Zaman sekarang ini harus berilmu. Tanpa ilmu kita mudah diombang-ambingkan oleh macam-macam berita, mudah diombang-ambingkan, mudah terpengaruh kepada macam-macam aliran yang sekarang muncul di Indonesia. Tetapi bila ilmi, insyaallah akan selamat. Ilmu yang ada sanad keilmuannya sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takkan jenengan, takkan jenengan yang mana? Kira-kira maulid niki dasar hukumnya nopo? Kadang orang ngerti, kadang mboten semerah. Ya, kadang ditanya orang-orang yang anti maulid, dicercar, ya enggak paham. Jadi tantangan zaman sekarang itu intelektual. Kalau tidak, ya kita akan terbawa, diombang-ambingkan. Ini selesai, muncul lagi. Contoh dalil maulid, ya, dasar hukum maulid. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Ad-Durrul Ma'thur fit Tafsir bil Ma'thur, Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur, karyanipun Imam Suyuti. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini Imam Suyuti ngendikaken, ya, qul bi fadlillah, al fadlillah itu al ilmu, wa rahmatihi lahirikun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka berbahagialah. Ya, apalagi ditegaskan lagi dalam kitab Al-Mustadrak lis-Sahihain. Rasulullah dawuh, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, rahmat Allah Ta'ala yang dihamparkan, dihadiahkan untuk alam raya ini. Ini salah satu dasar hukum kita bermaulid. Ya, ada peringatan maulid, ada peringatan macam-macam ini. Dimanapun peringatan maulid dan nanti pembacaan maulid. Ini kita ini suruh berbahagia atas lahiripun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Ini mahabbah ilmu ini terus kita bangun. Kita bangun lah, nek mboten gadah ilmu engko dibodoni wong. Dibodoni. Mending kalau terus rajin ikut Ratibul Kubra, pengasuhipun Mbah Yai Nur Abidin ini insyaallah selamat. Lah kalau yang sedulurin jenengan yang di rumah yang tidak ikut majelis rotib, ya, tidak melalui pembinaan terus oleh Mbah Yai Nur Abidin, saudara jenengan yang kadang bergaul dengan macam-macam orang, ini kan tidak sedikit kadang wong tuwone Ahlus Sunnah wal Jamaah NU anake mangkle saiki ana apa ora? Akeh jarene. Ya, akeh. Ini sebab tadi faktor ilmu. Faktor ilmu. Kalau tidak, mending sih mugane jenengan nggih kudu terus rutin derek majelis rotib ngoten sambil nanti mahabbah ilmu dibangun satu demi satu faham. Ngendikane Mbah Ali Maksum niku, kalau kita jadi orang NU ya al ilmu wa ta'allum binahdlatil ulama. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah ya al ilmu wa ta'allum bi ahli sunnah wal jamaah. Itu penting.
supaya tidak kemakan propaganda dari luar. Ya, contoh propaganda begini. Contoh propaganda, saya contohkan ya. Jenengan kalau ngaji fikih apa? Takrib apa safinah? Biasanya safinah ya. Nah, mereka berpropaganda begini. Wis ono Quran, wis ono hadis sahih yang mutlak kebenarannya. Kok pakai kitab kuning? Kitab kuning kan karyanya manusia biasa. Tapi ini Quran, ini kalamullah, firman Allah yang mutlak kebenarannya. Hadis sahih itu sabda Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kitab Safinah ini karyanya bukan Nabi. Mungkin salah. Sampeyan jawab deh. Kira-kira jawab deh. Nah, ada lagi dibenturkan. Ya. Ya. Sampeyan derek Nabi sapa derek Sayyidina Umar. Babakan urusan tarawih. Ini mereka terus mencari kayak orang-orang kafir Mekah. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Terus ngoten. Dengan kata-katanya untuk membuat kita ini orang-orang awam syak. Itu syak, mamang. Lah kita harus bisa menjawab. Yaitu bil ilmi. Contoh tadi saya jawab ya. Ya, kita ini ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami Al-Quran dan hadis itu dengan bersanad. Untuk sanad, paham? Bersanad itu gini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mempraktekkan isi Quran. Ya, ini yang memahami itu ya sahabat, yang paham betul akan Quran hadis sawise Rasulullah sedo sahabat. Habis sahabat sinten tabi'in. Habis tabi'in asba'ut tabi'in. Lah kita memahami Quran dan hadis tidak boleh langsung buka Quran maupun Sahih Bukhari mboten saged. Harus bersandar pemahamannya sahabat, tabi'in wa asba'ut tabi'in. Kalau tidak langsung nanti akan menimbulkan tahrifal ghalin, pemahaman yang radikal. Tahrifal ghalin, pemahaman yang radikal. Kalau contoh ilustrasikan, contoh sampai nek ngunjuk atau nggawe wedang kopi, kira-kira langsung kopi sik nang wit karo tebu dirajang lebokke nang gelas, wedang panas, banyu panas apa wonten? Apa tumbas kopi wis bubukan, gula pasir, lebokke wedang, lebokke gelas, dicuri banyu panas. Nggih. Niki to, kados niki teh, kopi. Kalau mereka yang di luar NU, ya, Wahabi, Salafi dan sebagainya, ini kalau bikin kopi, ambil kopi sinawit dipetiki kae, langsung tidak melalui proses. Juga lebokke nang gelas. Oh, tebu lebokke nang gelas diwehi banyu panas. Rasane priye? Radikal. Kalau kita kan tidak, beli kopi bubuk entah itu merek apapun, gula pasir, taruh di gelas, baru dikasih air panas, itu nikmat. Sama mereka memahami Quran, langsung Quran timbulnya radikal. Kita memahami isi Quran hadis nderek bersanad kepada ulama, sahabat,
tabi'in. Dalam masa tabi'in lah muncul Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, tabi'in wa asma'u tabi'in, Imam Asy'ari wal Maturidi, sampai kepada Sayyidil Habib Hashim bin Umar bin Thaha bin Yahya, sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, beliau berguru kepada Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mahfud Turmusi kepada Syekh Abu Bakar Syato, kepada As-Sayyid Zaini Dahlan, sampai kepada Imam Syafi'i. Ngoten. Karena yang berhak untuk mengolah tadi kopi dan tebu ini ya ulama. Menjadi gula sama kopi bubuk. Lah, kita memahami ngaji isi Quran hadis tentang babakan syariat, yo ngajine Safinah, Takrib, Fathul Mu'in, I'anah dan sebagainya. Ngerti nih? Jadi jangan mudah terpesona dengan propaganda mereka. Kita kembali ke Quran hadis. Nah, ini propaganda. Pemahamannya nggak terjemah. Namanya pembodohan. Banyak tidak model koyo ngono. Oke ora? Iki wis ngantuk apa durung? Dereng. Nah ini ojo terpesona. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, ini dengan hadis. Kalau ada sanadnya yang mutasil sampai Rasulullah, ya, dobis sodron wa kitaban. Nah, adalah ini namanya hadis sahih. Begitu juga kula jenengan niku ngaji ku ana sanate, ya, kepada kiai, pada habaib yang punya sanad nyambung Rasulullah, pemahaman yang sahih, bener. Tetapi kalau ngaji langsung Quran hadis ndak punya sanad, pemahaman yang palsu. Hadis yang nggak punya sanad namanya hadis maudhu, hadis palsu. Pemahaman pun yang tidak punya sanad namanya pemahaman palsu. Ini di luar propaganda mereka terus menerus digemboskan, gembar-gemborkan. Ya, ini salah satu saja. Kita harus tadi derek tauladanya Mbah Kiai Saleh, mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada ilmu, khidmah munculnya khidmah niki mekaten. Kita kadang baca manaqib, baca maulid, baca sejarahnya para aulia, membaca jejaknya Mbah Kiai Saleh, itu tadi yang kita harapkan, manuthabbitu bihi fuada. Hati kita tambah kokoh, tambah kenceng. Apalagi tadi saya terangkan zamannya nek cara nang keren ku zaman 4.0. Teknologi 4.0. Kalau 1.0 itu ketika mesin uap, 2.0 munculnya listrik, 3.0 munculnya komputer, kemudian 4.0 munculnya Android, ya, sampai bisa telepon video call, ya, nanti akan muncul lagi 5.0 sampai metaverse. Metaverse itu gimana? Metaverse. Jadi kita itu bisa dengan teknologi bisa masuk bikin dunia lain. Itu ada metaverse nanti. Ngeri ora? Padahal itu sudah dibuktikan oleh para aulia. Wali Abdal itu kan piyantune nang Pekalongan tapi sholatnya nang Mekah. Lah ini muncul teknologi mirip namanya metaverse. Itu metaverse kacamata netok regane 12 juta. Nanti ada sistemnya. Kacamata nang kamar tok nggih, nang kamar iki. Iku tak ceritani sithik iki,
Itu namanya teknologi metaverse. Contohnya itu puluhan juta, bulat, setel, apa namanya, masuk ke internet, sistemnya pakai, langsung kita bisa masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah real time. Jadi kalau tonggone jenengan si umroh iku weruh, sama sih nang kene iku bisa, iku namanya teknologi di atasnya 4.0. Ini masih dalam uji coba. Ya, lah dunia teknologi begitu, ini efek sampingnya nggih di antaranya apapun bisa diolah. Apapun bisa diolah. Diolah untuk kepentingan-kepentingan yang kadang tidak benar. Adu domba contoh sekarang yang ramai. Ya, NU sebagai benteng utama NKRI, orang-orang yang benci terhadap NKRI harus mencoba merusak NU dulu. Terus upaya-upaya membenturkan luar biasa adu domba. Dipotong-potong, dikasih komentar. Kabeh podo percaya. Padahal tadi ya tradisi ilmiahnya NU, ilmiahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi sanad. Iki sing nggawa berita sopo, sing gawe iki sopo. Ya, ada riwayatnya. Cuman kadang tergesa-gesa kambang terpengaruh langsung jengkel. Ngawur ke. Padahal dulu sing sak benere ora ngerti. Kemudian yang kedua, kita punya tradisi yaitu tabayun, ngenahke apa bener sampean ngomong kaya ngono. Ini harus dicekeli dalam kita hidup di masyarakat. Jangan sampai mudah terprovokasi adu domba. Yang nantinya ujung-ujungnya apa yang mereka kehendaki akan keplok-keplok. Niki, ini penting. Ya, kembali kepada jejaknya Mbah Yai Soleh, mahabbah ilmu. Ya, mahabbah ilmu. Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU Nahdliyin. Tadi harus tahap demi tahap al-ilmu wa ta'allum bi ahli sunnah wal jamaah, al-ilmu wa ta'allum bi nahdlatil ulama. Kalau tidak nanti saya khawatir putra putri jenengan, putra putri jenengan, ya kita fahamkan tadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Quran dan hadis tadi bersanad. Yang kedua yang perlu saya jelaskan, bagaimana agama dengan negara. Ini penting, ya, karena di dunia Timur Tengah, Syria, Irak, Libya, Yaman, ini bentrokan terus, perang saudara. Tiap hari bom meledak yang menghancurkan macam-macam. Nyawa tidak berguna, yang mengganggu al-ahkamul khamsah, hifdzun nafas. Ya, itu syariat diturunkan, ditauladankan kanjeng Nabi, sahabat, sampai para ulama itu untuk menjaga 5 hukum asasi. Hifdzun nafas, menjaga nyawa. Di Syria tidak terjamin hifdzun nafas, sing mati mendino akeh. Nang Irak isi nang pasar mati, teman-teman dadaan kakean rondo, mati wong 50 lanang kabeh rondo akeh. Mending ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nggo sing mati ibu-ibu, dudon akeh. Akan dudon. Hifdzun nafas tidak terjamin. Hifdzul ma, ahkamul khamsah, ahkamul asasiyah kedua, terjaganya harta benda, penjarahan luar biasa. Hifdzuddin, agama terjaga.
Paling bebas kita praktek agama itu di Indonesia. Di Timur Tengah tidak boleh maulid, nutup jalan tidak boleh. Di lapangan tidak boleh. Indonesia deh. Kira-kira, ono grup Habib Syekh Az-Zahir Al-Munsidin itu bisa nutup jalan. Dilarang berat. Mboten. Pengajian bebas. Hifdzuddin terjaga. Hifdzul irid, menjaga kehormatan terjaga kita. Kalau ada yang membuli otomatis langsung ditangani dan sebagainya. 5 hukum asasi ini, karena itulah hubungan agama dengan negara itu ngendikan Imam Ghazali, ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan negara adalah saudara kembar. Fad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama sebagai pondasi, negara sebagai pelindungnya. Tidak boleh agama dijadikan senjata untuk melawan negara, tidak boleh. Tidak ada sejarahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang melawan negara, tidak ada. Tidak ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sedo nang penjara, muridnya puluhan ribu, tidak pernah menggerakkan untuk melawan negara walaupun dia di penjara, tidak pernah. Karena apa? Tadi al-ahkamul asasiyah jalan. Ini ngoten nggih, kedah pahami, ampun terbawa propaganda ya negara Islam. Negara Islam sing kaya apa? Ngene lho. Niki kedah kita tadi al ilmu wa ta'allum, ngaji. Kuncinya ngaji kepada guru sing bener. Guru yang punya sanad keilmuannya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kula terangkan seketik ngaten nggih. Kemudian ya niki wulan Rajab, ngesuk wulan Sya'ban. Ketika wulan Rajab banyak tidak jenengan dapat informasi di WhatsApp, di Facebook yang menyerang, menghujat amalan Rajab. Pernah enggak? Pernah. Ya. Hadisnya maudhu dan sebagainya. Ini kan. Ini selok meneh ada nisu Sya'ban, mereka terus mencoba memamangkan, apa bahasanya begini? Bahasa Indonesia apa? Memamangkan, membuat warga NU amaliyah Sya'ban dan sebagainya jadi keder. Itu mereka luar biasa. Itu harus kita pahami. Ular Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Ini disunahkan kita berpuasa. Memang ada hadis-hadis yang maudhu yang ada, tapi itu hanya sebagai pendamping. Utamanya itu riwayat Imam Muslim ada, Abu Dawud wonten. Kemudian para ulama ten Imam Ghazali nerangake ngoten. Malah Imam Ghazali nek bisa ya dibarengke Ayyamul Bait, Senin Kemis. Yang dimakruhkan adalah puasa sebulan penuh supaya enggak menyamai Ramadan. Ini jadi dasar hukumnya sangat jelas. Dan I'anah Asy-Syaikh Abu Bakar Syatok juga menjelaskan. Setelah meneh Sya'ban ini, jadi kula panjenengan niku gadah tanggung jawab supaya melestarikan risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditularkan kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, teko sithik, supaya tadi ketika ini saudara jenengan sing ora melu majelis rotib kadang bergaul dengan macam-macam orang, supaya tidak mudah terpengaruh. Wau Gus Nafi menerangkan tentang aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kira-kira jenengan pengin jadi wali apa ora? Takoni, kita takon serius iki, orang jawab.
Kira-kira pengin dadi wali apa ora? Pengin. Nah, bener, leres berarti. Ya gak pengen dadi wali, karena wali iku kekasih Allah taala. Karena wali iku ora golek nikmat, ora golek kebahagiaan, ora golek kesenengan, sing digoleki sing gawe seneng, sing gawe nikmat, sing gawe bahagia. Seneng, bahagia, nikmat iku makhluk ciptaane Allah taala. Nggih, niki para aulia niku yang dicari itu adalah yang menciptakan nikmat, yang menciptakan bahagia, yang menciptakan kenikmatan, kesenangan. Karena itulah beliau para aulia diterangkan oleh Allah taala lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Tidak pernah susah dalam arti untuk ketentraman hatinya itu tidak pernah susah, karena tadi sudah dekat dengan yang menciptakan bahagia. Nek kula jenengan kan ngobat ngabit golek bahagia toh, apa duit, ngobat ngabit golek seneng, oh yo duit meneh. Nah, ngobat ngabit golek nikmat, duit meneh, liburan pengin rekreasi, macam-macam. Iki lah, ketika kita punya keinginan ya teko sithik ora ketang 0, sekian persen, ono unsur kewaliane ora ketang 0,001%, ojo ora blas. Karena tujuan awak kita derek para ulama, derek para kiai, mahabbah kepada ulama, habaib para kiai supados napa kecipratan barokahipun ndadekake hati kita tambah bisa, nafsunya bisa berproses menjadi al-ammarah al-lawamah mutmainnah. Nah ini kan nek wis mutmainnah iku nikmat urip nang donya, problem tiap hari terselesaikan. Jenengan kira-kira duwe problem tiap hari no mboten? Napa no problem? Ora no masalah. Kira-kira mendina cok sumpek apa ora? Cok mumet apa ora? Nek dipermuti bojo mumet mboten? Nih, ya, ini kudu derek para habae para kiai. Nanti pikantuk siraman, tausiah, arahan-arahan ruhaniyah. Bagaimana nek ketemu dipermuti bojo? Apa priye carane? Carane priye? Permuti wis kesel-kesel mulai di acara bojo kok meneng, orang guyu, orang ngejak kodo. Ini jenengan banyak pertanyaan. Napa ngaten? Kesel-kesel mulai di kerja malah sego urung mateng, iwak urung mateng. Iki kan bongko apa ora? Nek ora bongko berarti sampean sak pore wis. Ya Allah taala niku paring ganjaran kadang lewat sabar, kadang lewat syukur. Iku nek dibermuti atine langsung ta'alluq marang Allah taala. Ya Allah jenengan badhe maringi ganjaran kon lewat sabar. Ya wis dibermuti ora jak kondo boyo, ora jengkel. Ya kadang lewat syukur. Padahal ganjaran lewat syukur, lewat sabar iki nek syukur modal lho. Jenengan ngesuk libur toh tanggal abang. Anake piro? 10 apa 12? Oh, berarti wong saiki nek wong kuno ya anake 12. Ora-orane. Nek sing biyen meneh anake 12 barepe 3. Ngerti barepe 3? Bojo 3. Nek barepe 3 berarti bojone 3. Saiki barepe siji kabeh kok. Wis langkung barep 2. Barepe siji kabeh. Esuk tanggal abang, ya wis dijak kabeh. Nang restoran, mangan enak, santai, rekreasi, hormat keluarga. Iki jenenge ganjaran lewat syukur. Modal apa ora?
Jenengan pengin leh ganjaran pak modal apa ora modal? Ora modal mau dipaidu bojo sabar meneng alhamdulillah. Iku ganjaran lewat sabar. Kira-kira milih niki sing ganjaran kanggo modal. Lagi kedah kita tadi kisah-kisah para saleh. Kita tauladani mahabbah ilmunya, akhlaki, khidmah kepada ulama pada habaib luar biasa. Otomatis beliau kecipratan barokah menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur. Apapun keadaan bisa disikapi. Nek orang ngepenake yo sabar, nek ngepenake yo syukur. Wis loro tok. Hebate wong mukmin muslim ku penak ganjaran kabeh, ketemu sing ora pas karo karepane sabar ganjaran. Cuman ganjaran ora dikatokke. Sampeyan krono dipaidu sabar nyake 10 juta mesti gelem. Diketokke ganjarane 10 juta ya aku dipaidu mendina apa ora apa-apa. Nah, niki nek diwehi nikmat sing pas karo karepane bersyukur kepada Allah, syuhudul minnah, hati menyaksikan bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki jadi acara hall menika kedah kita ambil pelajaran ingkang kawula sampaiaken tadi. Mbah Kiai Saleh mahabai ilmu luar biasa. Niki kedah kita tularke kepada putra-putri kita supaya tadi tambah sai. Tantangan ke depan itu ya ilmu yang punya sanad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji para habaib, para kiai NU supaya wawasannya luas, tidak cepet ngaten. Kemudian khidmah, karena mahabbah ke ilmu otomatis mahabbah kepada orang yang berilmu, kepada orang-orang yang alim. Ini karena Rasulullah ora marisi bondo donya, marisine ilmu. Ini kita harus mahabbah kepada ilmu. Kemudian mahabbah kepada orang yang alim, orang yang mulia, apalagi minal aulia. Ini dicontohkan oleh Mbah Kiai Saleh kepada Sidil Habib Hashim bin Umar bin Thaha bin Yahya. Orang yang min ba'dil aulia walim. Maka allamah al-arif billah. Niki mah sampai Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU sowan beliau. Ya, ini penting. Yang ketiga, nek wis mahabbah otomatis khidmah. Otomatis khidmah. Walaupun kita kalau dibandingkan beliau masih jauh. Masih jauh. Mbah ya Nur Habib Lutfi niku khidmah kalih Mbah Malik niku luar biasa. Nembe akad nikah niku diceluk kalih gurune. Nggih, mencolot. Dijak acara berapa hari? Berhari nembe akad nikah ki nek kula jenengan manut ora? Nembe akad nikah sik semeremang-semeremang yo, kenceng-kencenge yo. Nembe akad nikah Pak ditemokke karo bojone ki, ya. Bre, wis 20 tahun ngenteni yo. Ben halal qabil tu tazwijah langsung celuk kalau gurune ya bismillah makan itu khidmahnya entek, itu keberkahan ilmunya luar biasa, kefutuh hati dan pikirannya, kefutuh kebuka. Ini urusan khidmah. Jadi kita latihan wis nek durung bisa maksimal ya teko sithik khidmah kepada seorang guru, seorang yang alim, para kiai, para habaib. Nggih, sementing tadi al ilmu wa ta'allumnya kudu terus. Al ilmu wa ta'allum binah nutil ulama terus kita gali. Contoh wis jenengan kalau ada macam-macam sampean gadah ya. Sampean gak ada Android, HP Android toh. Kalau ada masalah tentang hukum dan sebagainya, sampean tinggal
umpama wis dalil manakib. Nah, putrane jenengan jenengan takok-takok babakan urusan Sa'ban. Di sini di Google sampean tulis dasar hukum amaliyah Sa'ban menurut NU, akan keluar jawabannya. Enak. Jenengan pasti dalam kehidupan sehari-hari cok menemukan pertanyaan-pertanyaan. Sementing sampean punya Android, ini digunakan sing sebenarnya. Umpama tahlil menurut NU, klik nanti akan muncul dalil tahlil dari NU. Dibaca, oh pahamlah, ini bagian al-ilmu wa ta'allum binahdlatil ulama. Mitung dino 40 nyato 1000 tulis menurut NU, sementing belakangnya ditulis menurut NU, akan keluar jawabannya, dibaca. Ya, niki ditularkan kepada saudara-saudara putra putrinya supaya zaman serba global sekarang kita harus punya pondasi yang kuat. Kalau tidak, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Supaya selamat donya dumugi akhirat mekaten sekedhik ingkang kawula sampaiaken. Mugi-mugi manfaat dumateng kawula, khususipun manfaat dumateng panjenengan sedaya. Kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.